saya bakal nyaranin pertama, itu harus metain sama yang namanya customer journey. Sederhananya, kita nyari tahu di mana tempat paling banyak mereka ngumpul. Terus yang kedua, kita harus cari tahu di mana tempat paling mereka nyaman untuk ngelakuin transaksi sama brand kita, sama bisnis kita. Terus yang ketiga, kita nyari tempat di mana mereka itu paling nyaman untuk keep in touch sama kita. Fungsinya apa dengan ketiganya? Yang pertama, itu tuh kita mencari sumber traffic potensialnya. Yang kedua, kita mencari tempat dengan potensi transaksi, potensi konversi tertinggi. Jadi jangan sampai dia nggak nyaman transaksi di sana, udah capek-capek kita generate traffic, dia mantul gitu. Nah yang ketiga itu kita mencari tempat untuk mengimplementasikan customer relationship management atau CRM biasa dibilang. Nah, setelah kita udah metain di mana, contoh nih, misalkan kalau kita ngomongin fashion aja kebagi jadi dua. Kalau kita cari, ada tuh fashion yang dia seakan-akan di sosmed tuh kayak sepi gitu, sosmednya kayak followernya dikit, tapi pas lihat di Shopee gitu misalkan, rame banget. Nah, itu berarti kita bisa cukup simpulkan, ya dia itu memang source of traffic-nya itu sepi. Tapi ada juga brand yang memang dia gedenya di sosmed, di Shopee-nya ternyata ikutan rame. Artinya apa? Bisa jadi dia itu source of traffic-nya itu sosial media dan dia menggunakan Shopee hanya sebagai platform transaksi. Kita jadi tahu karena sumber traffic efektifnya di sana, ya yang kita lakuin adalah investasi untuk generate traffic. Karena PR pertama ketika kita bangun brand itu sales. Sales itu tidak terjadi kalau tidak ada yang namanya traffic. Nah, kita invest nih ke sana. Kita cari metode yang dirasa bisa menghasilkan biaya akuisisi terendah. Misalkan kita ngomongin sosmed kan ada banyak cara untuk kita generate traffic. Bisa dari ads, mail ads, bisa dari endorsement, bisa dari ownernya jadi icon atau konten dari traffic ownernya sendiri. Semuanya itu kan bisa jadi sumber traffic. Cuman kan kita harus dites mana yang dia menghasilkan biaya akuisisi terendah. Biaya akuisisi terendah belum tentu harus profitable. Karena untuk generate profit itu ada dua cara. Yang pertama, setelah kita tahu biaya akuisisi terendah dari channel A gitu misalkan kita di sosmed, ternyata biaya akuisisi terendah kita adalah endorsement. Nah, kita bisa melakukan yang namanya evaluasi. Tadinya endorse-nya sporadis nih ke ABCD, ternyata yang paling menghasilkan biaya akuisisi terbaik di antara semua influencer adalah influencer dengan niche tertentu. Nah, itu berarti upaya efisiensi, berusaha menurunkan biaya akuisisi melalui evaluasi strategi yang sudah ada. Atau yang kedua, yaitu dengan optimasi CRM. CRM itu berarti ketika dia sudah berhasil masuk menjadi database customer kita, gimana caranya kita bisa men-trigger dia buat beli lebih sering atau beli lebih banyak.